Assalamualaikum guys. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Rizky Amelia Tamin, Saya Salama Syufi. Saya Yardan Fauzaria Putra. Saya Salsabila Syakrudin. saya Rizky Amelia Tamin. Saya atas nama Ketut Sugirinata. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang materi Sumpah Pemuda. Simak penjelasan berikut ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa sih definisi dari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam keputusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Penulisan menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sebagai utusan kepanduan sambil berbisik kepada Sugondo. Ik heb een hele grond formulering voor de resolutie. Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini. Yang kemudian Sugondo membubuhi paraf setuju pada secari kertas tersebut. Kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Sejak 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Kira-kira gimana sih cara kita sebagai generasi milenial untuk mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda di zaman sekarang? Untuk cara yang pertama, kamu harus stop menyebar berita hoaks yang bisa membuat orang lain terpecah belah. Artinya, kita sebagai anak muda yang lebih memahami teknologi, kita harus menjadi garda terdepan dalam memerangi hoaks. Yang kedua, di era demokrasi seperti saat ini, pemuda harus belajar lebih bijak dalam menghadapinya, harus memahami batasan dan hak-hak dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, bersikap kritis dalam segala hal yang juga penting. Lebih-lebih dalam hal demokrasi, yuk kawal terus pemerintahan kita, berikan saran dan kritik yang membangun, jangan sampai menghina apalagi menjatuhkan. Yang keempat, umumnya saat ini kita selalu berkomunikasi di media sosial atau yang biasa kita sebut dengan medsos, apakah itu dari Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Ini sangat sering saya perhatikan, di mana anak muda seringkali menggunakan bahasa atau istilah bahasa asing yang gaul seperti which is literally, oh my god. Mungkin itu salah satunya ya. Tapi kita sebagai anak generasi milenial jangan lupa dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Untuk yang kelima, serbuan produk luar negeri semakin tak terbendung. Importnya barang-barang yang menyesuaikan tren semakin banyak. Tidak ada salahnya kok. Tapi
kita juga harus peduli dengan produk-produk dalam negeri. Yang keenam dan yang terakhir, Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, dan agama. Menjaga toleransi adalah semangat yang harus kita wariskan pada generasi-generasi pemuda selanjutnya. Apapun latar belakang kita, perbedaan dan keragaman adalah kekayaan Indonesia yang wajib kita jaga. Setiap perbedaan jangan dijadikan alasan untuk memecah belah warisan para leluhur terdahulu. Teriakan kita Indonesia. Sudah saatnya pemuda andil dalam menjaga dan membangun NKRI. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.